Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salima Altusoliha dengan NIM 2012-1511. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada mata kuliah pemrograman client server, yaitu REST API dengan menggunakan kode Igniter. Saya langsung saja ke di sini saya akan menjelaskan API PCS. Di sini terdapat dua library. Yang pertama ada REST controller dan yang kedua ada JWT atau JSON Web Controller. Di sini terdapat variabel private, secret key yang berisi string random yang gunanya untuk key pada JWT untuk validasi. Ya, di bawah di sini ada function construct. Ya, ada 4 model. Fungsinya mereka itu adalah mereka akan dipanggil pertama kali pada saat controller dipanggil. Di sini ada 4 model. Yang pertama ada model admin, ada model produk, ada model transaksi, model item transaksi. Di sini ada public function, get admin, get post, get code, admin delete, dan login post. Fungsi login post di sini adalah untuk admin login. Yang pertama ada admin get, yang itu fungsinya untuk menampilkan data admin, melakukan data admin pada database. Langsung saja kita cek. Ini kita akan login terlebih dahulu. Ini tokennya. Langsung kita coba kita masukkan ke sini. Di sini kita menggunakan tipe barrier token. Ini saya klik dulu. Kemudian kita ke get admin. Coba kita send. Di sini ada beberapa data admin yang sudah saya inputkan. Oke, kita lanjut ke admin post. Admin post ini fungsinya untuk menambahkan admin pada database. Di sini terdapat validation message. Nanti ketika format email tidak valid, maka akan muncul format email tidak valid, dan ketika passwordnya tidak diisi akan muncul password tidak boleh kosong. Ini ada validation message lagi, nama tidak boleh kosong. Jadi ketika mungkin ada dari ketiga tersebut yang tidak terisi atau tidak valid, nanti akan muncul data tidak valid. Kemudian di sini ada 3 inputan, yaitu email, password, dan nama. Di sini ketika data berhasil diinputkan akan muncul insert berhasil. Langsung saja kita coba ini. Namanya saya save terlebih dahulu, terus kita send. Nah, di sini muncul insert berhasil. Kemudian coba kita get. Ada di sini ada muncul ya, di sini kami getnya. Coba kita mengosongkan passwordnya, apakah terjadi error atau di sini terlihat ya passwordnya tidak valid atau data password tidak boleh kosong. Jadi password ini harus ada isinya.
Setelah itu kita lanjut ke admin code. Bentar, saya seperti ini terlebih dahulu. Fungsi admin put ini untuk mengubah data admin berdasarkan ID. Di sini sama, password tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, format email tidak valid. Ini juga ada 3 inputan, email, password, nama. Langsung saja kita coba get admin. Kita ubah Sani namanya tadi jadi Sani 7 misalnya, passwordnya 6, terus di sini Sani 7. Kita proses dulu, send, apakah berhasil? Oke, di sini update telah berhasil. Kemudian kita coba ke get admin, apakah di sini berhasil terupdate. Oh betul, ini saya salah menginputkan. Terus itu di sini kita 70. Maaf, di sini sama. Kita seperti disebutkan. Di sini berhasil ya. Coba kita pakai admin lagi. Berhasil terupdate. Oke, di sini berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke admin delete. Di sini fungsi admin untuk menghapus berdasarkan ID admin. Juga kita langsung saja ke plasma untuk server dan ID. Yang tadi kita coba mendelete ID 70. Oke, data berhasil dihapus ya. Coba kita get admin. Apa aja. Oke, data ID 70 telah berhasil di delete. Kita lanjut ke produk get. Di sini sama fungsinya seperti di atas, fungsinya untuk menampilkan data produk. Ini saja kita masuk ke produk. Ini coba kita get. Dan di sini ada data-data yang sudah pernah saya inputkan. Kita lanjut ke produk post. Di sini fungsinya sama seperti di atas untuk menambahkan produk. Di sini terdapat validasi message, yaitu admin ID tidak boleh kosong, admin ID tidak ditemukan, nama tidak boleh kosong, harga tidak boleh kosong. Harga harus diisi angka, stok tidak boleh kosong, stok harus diisi angka. Itu jika kita menginputkannya salah atau kosong atau berupa huruf juga bisa. Yang bagian stok ini harus berupa angka, tidak boleh berupa huruf. Di sini ada 4 inputan. Yang pertama ada admin ID, nama, harga, dan stok. Ketika kita berhasil, nanti terdapat insert berhasil.
langsung kita coba. Aku tadi kita bikin ID-nya 47 ya. 47 namanya, nama produknya apa ya, misalnya kabel. Nah, kabel harganya 15.000, stoknya 150. Kita save, kita save. Oke, insert berhasil. Coba kita update produk lagi, apakah sudah bertambah ini. Di sini ada ya kabel dengan admin ID-nya 47, sama adminnya Dodi. Oke, lanjut kita ke produk food. Di sini ada menginputkan 3 inputan, yaitu sama seperti yang di atas tadi, admin underscore ID, nama, harga, dan stok. Di sini langsung kita temukan saja fungsi food ini. Fungsi food ini gunanya untuk mengedit produk. Edit tadi kita lihat 23 admin ID-nya cepat 47 47 nama kertas. Harganya 1.000, stoknya 5.000. Kita save, setelah itu kita klik send. Data berhasil terupdate ya. Coba kita ke get, setelah itu kita send. Oke, data tadi berhasil terupdate ya di get. Lanjut kita ke produk delete. Di sini fungsinya sama untuk menghapus produk berdasarkan ID admin. Ini dengan ID tadi 23 ID-nya. Oke, di sini sukses ya. Terus delete berhasil. Kita coba lagi ke get product. Oke, terhapus ya get produknya. Maksud saya produk yang tadi sudah saya inputkan terhapus. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Alfisolihah dengan NIM 20121511. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada mata kuliah pemrograman client server, yaitu REST API dengan menggunakan kode Iterator. Saya langsung saja ke di sini saya akan menjelaskan API PCS.
Di sini terdapat dua library. Yang pertama ada REST controller dan yang kedua ada JWT atau JSON Web Controller. Di sini terdapat variabel private, secret key yang berisi string random yang gunanya untuk key pada JWT untuk validasi. Ya, di bawah di sini ada function construct. Ya, ada 4 model. Fungsinya mereka itu adalah mereka akan dipanggil pertama kali pada saat controller dipanggil. Di sini ada 4 model. Yang pertama ada model admin, ada model produk, ada model transaksi, model item transaksi. Di sini ada uh, public function, get admin, get post, get code, admin delete, dan login post. Fungsi login post di sini adalah untuk admin login. Yang pertama ada admin get, yang itu fungsinya untuk menampilkan data admin, uh, melakukan data admin pada database. Langsung saja kita cek. Ini kita akan login terlebih dahulu. Ini tokennya langsung kita coba kita masukkan ke sini. Ini di sini kita menggunakan tipe barrier token. Ini saya klik dulu. Kemudian kita ke get admin. Coba kita send. Di sini ada beberapa data admin yang sudah saya inputkan. Oke, kita lanjut ke admin post. Admin post ini fungsinya untuk menambahkan admin pada database. Di sini terdapat validation message. Nanti ketika format email tidak valid, maka akan muncul format email tidak valid, dan ketika passwordnya tidak diisi akan muncul password tidak boleh kosong. Ini ada validation message lagi, nama tidak boleh kosong. Jadi ketika mungkin ada dari ketiga tersebut yang tidak terisi atau tidak valid, nanti akan muncul data tidak valid. Kemudian di sini ada 3 inputan, yaitu email, password, dan nama. Di sini ketika data berhasil diinputkan akan muncul insert berhasil. Langsung saja kita coba teman-teman. Namanya saya save terlebih dahulu, terus kita send. Nah, di sini muncul insert berhasil. Kemudian coba kita get. Ada di sini ada muncul ya, di sini kami getnya. Coba kita mengosongkan passwordnya. Apakah terjadi error atau oke, di sini terlihat ya passwordnya tidak valid atau data password tidak boleh kosong. Jadi password ini harus ada isinya. Setelah itu kita lanjut ke admin code. Bentar, saya seperti ini terlebih dahulu. Fungsi admin put ini untuk mengubah data admin berdasarkan ID. Di sini sama,
password tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, format email tidak valid. Ini juga ada 3 inputan, email, password, nama. Langsung saja kita coba ke get admin. Kita ubah Sani namanya tadi jadi Sani 7 misalnya. Passwordnya 6, terus di sini Sani 7. Kita proses dulu, send, apakah berhasil? Oke, di sini update telah berhasil. Kemudian kita coba ke get admin, apakah di sini berhasil terupdate. Oh, betul. Ini saya salah menginputkan. Terus itu di sini kita 70. Maaf, di sini sama. Kita seperti disebutkan. Di sini berhasil ya. Coba kita ke get admin lagi. Berhasil terupdate. Oke, di sini berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke admin delete. Di sini fungsi admin untuk menghapus berdasarkan ID admin. Juga kita langsung saja ke plasma, bisa ke dan ID. Yang tadi kita coba mendelete ID 70. Coba kita Oke, data berhasil dihapus ya. Coba kita ke get admin. Apa aja? Oke, data ID 70 telah berhasil di delete. Kita lanjut ke produk get. Di sini sama fungsinya seperti di atas, fungsinya untuk menampilkan data produk. Langsung saja kita masuk ke produk. Ini coba kita ke get. Dan dari sini ada data-data yang sudah pernah saya inputkan. Kita lanjut ke produk pos. Di sini fungsinya sama seperti di atas untuk menambahkan produk. Di sini terdapat validasi message, yaitu admin ID tidak boleh kosong, admin ID tidak ditemukan, nama tidak boleh kosong, harga tidak boleh kosong. Harga harus diisi angka, stok tidak boleh kosong, stok harus diisi angka. Itu eh, itu jika kita menginputkannya salah atau kosong atau berupa huruf juga bisa. Yang bagian stok ini harus berupa angka, tidak boleh berupa huruf. Di sini eh, ada 4 inputan. Yang pertama ada admin ID, nama, harga, dan stok. Ketika kita berhasil, nanti terdapat insert berhasil. Langsung kita coba. Admin tadi
kita bikin ID-nya 47 ya. 47 namanya, nama produknya apa ya, misalnya kabel. Nah, kabel harganya 15.000, stoknya 150. Kita save, kita save. Oke, insert berhasil. Coba kita update produk lagi, apakah sudah bertambah ini. Di sini ada ya kabel dengan admin ID-nya 47, sama adminnya Dodi. Oke, lanjut kita ke produk food. Di sini ada menginputkan 3 inputan, yaitu sama seperti yang di atas tadi, admin underscore ID, nama, harga, dan stok. Di sini langsung kita temukan saja fungsi put ini. Fungsi put ini gunanya untuk mengedit produk. Mengedit tadi kita lihat 23 admin ID-nya cepat 47 47 nama kertas. Harganya 1.000, stoknya 5.000. Kita save, setelah itu kita klik send. Data berhasil terupdate ya, coba kita ke get, setelah itu kita send. Oke, data tadi berhasil terupdate ya di get. Lanjut kita ke produk delete. Di sini fungsinya sama untuk menghapus produk berdasarkan ID admin. Kita ini dengan ID tadi 23 ID-nya. Ya, tapi di sini sukses ya. Terus delete berhasil. Kita coba lagi ke get product. Oke, terhapus ya get produknya. Maksud saya produk yang tadi sudah saya inputkan terhapus. Oke, kita lanjut ke transaksi. Jadi ini transaksi get. Pada transaksi get ini fungsinya sama sama yang di atas. Fungsinya untuk menampilkan data transaksi. Bedanya apa sama transaksi bulan ini? Bedanya kalau transaksi ini menampilkan semua data, kalau transaksi bulan ini hanya menampilkan pada saat bulan ini saja. Kita coba transaksi ya.
Nah, ini ada beberapa data yang sudah saya inputkan, ada sekitar 5 atau 4 data gitu. Oke, kita lanjut ke transaksi bulan ini. Transaksi pribadi sama menampilkan transaksi yang ingin kita tahu pada bulan ini. Langsung saja. Dan nah, ini ada satu transaksi yang saya inputkan pada bulan ini. Lanjut kita ke hmm, lanjut kita ke transaksi pos. Fungsinya untuk menambah transaksi dengan file 6.000. Coba kita save, kita send. Oke, insert berhasil. Coba kita lihat get. Oke, ini ada. Kemudian kita lanjut ke oh, transaksi pos yang tadi. Belum saja. Di sini sama aja kayak yang di atas. Jadi untuk menambah data transaksi. Di sini ada 3 inputan juga, admin underscore ID, total, tanggal. Terus kita lanjut ke transaksi put. Transaksi put ini berfungsi untuk mengubah data transaksi berdasarkan ID. Ini langsung saja kita coba. ID-nya dari 18. Kita coba yang ubah yang ini. 18. Totalnya kita ganti 1000. Coba kita save, terus kita send. Oke, update berhasil ya. Coba kita lihat di get. Dan klik send. Terus kita lihat tuh, itu berubah ya. Eh, Berubah ID, totalnya berubah. Kemudian kita lanjut ke delete, transaksi delete. Fungsinya sama untuk menghapus transaksi berdasarkan admin ID admin. Kita lihat 18 coba hapus. Oke, berhasil terhapus ya di sini. Kita coba ke get lagi, kita lihat apakah di sini sudah terhapus atau belum. Oke, di sini sudah terhapus ya. Jadi kita lanjut ke item transaksi. Di item transaksi ini ada dua, ada item transaksi get sama item transaksi by transaksi get. Bedanya di sini berdasarkan transaksi ID. Dan kita coba
Kita kita coba di sini ada berapa data transaksi. Kemudian coba kita ke get transaksi ID. Kita lihat berapa transaksi ID 14 ya. Kita lihat 14. Oke, ini yang berdasarkan transaksi ID muncul ya 14. Ini juga 14, 14. Oke, kita lanjut. Lanjut kita untuk item transaksi pos. Fungsinya sama, cuma di sini ada validasi transaksi ID, validasi produk, validasi quantity, validasi harga saat transaksi. Di sini ada subtotal, fungsinya untuk menghitung quantity dikali harga saat ini. Ya langsung saja kita coba. Kita pos kita lihat transaksi tadi 14 untuk menambahkan ya ini menambahkan transaksi baru, transaksi ID-nya 14 apa, produk ID-nya 12, quantity-nya kita coba 100, harganya 150, kita coba save dan kita send. Oke, data berhasil dan kita bisa, maksudnya kita bisa menambahkan transaksi, eh, item transaksi tersebut. Mungkin kita coba klik get, send, apakah muncul? Dan muncul ya ini. Oke, 150. Jadi di sini kita lanjut ke transaksi item. Di sini sama fungsinya untuk mengubah data item transaksi. Ini ada validasi transaksi ID, produk underscore ID, quantity, harga saat transaksi. Terus di sini ada subtotal. Fungsinya itu adalah menghitung quantity dikali harga saat ini. Langsung saja kita coba. Kita pilih untuk kita coba. Ini benar kita pilih. Maka berhasil, oke, berhasil. Coba kita klik get, pastikan apakah ID 30 berubah. Oke, di sini 25 dengan harga 15.000, berarti berubah ya. Oke, kita lanjut ke delete, item transaksi delete. Kita tutup dulu. Di sini ada juga item transaksi by transaksi delete. Bedanya itu kalau di transaksi transaksi ID ini bedanya ketika ID itu misalnya ID-nya itu satu, terus kita ingin menghapus item transaksi yang ID-nya itu satu.
Nah, nanti semua itu akan terhapus. Beda dengan item transaksi Janet ini. Langsung kita coba saja. Ini sama seperti biasa. Langsung saja kita ini ke ini bedanya ini menggunakan ID. Kalau yang transaksi ID tadi menggunakan transaksi ID. Ini saya tidak punya sudah download juga. Oke, delete berhasil ya. Coba kita ke get transaksi. Oke, ID di 30 ini sudah tidak ada berarti berhasil di delete. Coba kita juga langsung ke ini bedanya di sini menggunakan transaksi ID sedangkan tadi menggunakan ID. Kita coba kita transaksi ID-nya 14. Ini ada 1, 2, ada 2, oh, 3, oh, jadi apakah terhapus? Ya, oke, sukses. Item yang terdelete adalah ID 28 dan di 29 dengan transaksi ID-nya sama 14. Kita lanjut ke terakhir. Kita tutup ini. Yang terakhir kita ini set token. Set token ini diambil dari get request header yaitu authorizen. Terus di sini ada token. Di sini dipecah menjadi dua, kemudian diambil indeks yang ke satu, yaitu token itu sendiri. Kemudian setelah kemudian setelah itu ini menggunakan Discord DWT untuk validasi. Jika tidak valid, maka akan muncul token tidak valid. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.